wherever and whenever you are. Today's material is simple present. Nah, ini adalah basic yang sangat basic yang harus kalian punya kalau kalian mau belajar bahasa Inggris, mau bisa belajar bahasa Inggris. Nah, langsung aja ya kita ke simple present itu apa sih? Oke, sebelumnya kalian harus tahu dulu tapi kalau jenis kalimat itu ada dua dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah verbal sentence, yang kedua adalah nominal sentence atau non-verbal. Nah, verbal sentence ini adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan atau melakukan tindakan. Ingat, lihat kata kuncinya, verb. Verb itu adalah kata kerja ya. Nah, ini dia. Ada kata kerjanya dan subjeknya melakukan tindakan. Nah, contohnya misalnya saya makan, dia lari, saya minum, misalnya gitu ya. Nah, non-verbal ini kebalikannya. Berarti tidak verbal atau tidak ada verbnya, alias subjeknya tidak melakukan apapun, tidak melakukan kegiatan apapun. Contohnya apa sih? Dia cantik, bisa menunjukkan bagaimana subjek itu atau menunjukkan posisi subjek itu seperti di mana atau profesi subjek itu. Jadi gitu, misalnya saya dokter, saya takut gitu bisa. Nah, barulah kita langsung ke simple present. Simple present itu apa sih? Namanya juga simple. Simple itu artinya sederhana. Nah, present ini adalah menunjukkan keterangan waktu saat ini. Jadi, simple present adalah kalimat sederhana yang kita ucapkan di waktu sekarang atau saat ini. Nah, gitu ya. Jadi, simple present itu untuk menyatakan hal-hal yang saat ini saja. Nah, fungsinya tidak hanya untuk menyatakan saat ini, tapi untuk menyatakan fakta atau general truth. Contohnya, matahari terbit dari timur ke barat. Kan nggak mungkin dari barat ke timur. Dan misalnya contoh lain, 1 tahun ada 12 bulan. Nah, itu kan sudah pasti, sudah paten. Terus wanita melahirkan. Ini adalah contoh kalimat-kalimat fakta, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua untuk menunjukkan habitual action. Habitual action itu apa? Habitual action namanya juga habit. Habit itu adalah kebiasaan. Action itu adalah aksi atau tindakan. Jadi menyatakan kegiatan yang biasa kita lakukan atau kegiatan sehari-hari yang pasti kita lakukan. Contohnya makan. Saya selalu makan setiap pagi. Bisa pup, bisa belajar, bisa tidur, bisa kan pasti kalian selalu tidur atau sering tidur. Nah, ini adalah bukan contoh ya. Ini adalah ciri-ciri keterangan waktu simple present. Nah, seperti apa sih tanda-tandanya kalau kalimat ini simple present? Biasanya keterangan waktunya adalah always, selalu, usually, often atau sering, never atau tidak pernah. Jadi kalian itu menyatakan kalimat itu, kalian sudah tahu kalau ini ternyata ini saya selalu lakukan. I always take a bath. Saya selalu mandi gitu. I never take a bath. Saya tidak pernah mandi gitu. Bisa. Ini adalah ciri-ciri keterangan waktu untuk simple present. Nah, kemudian untuk menyatakan tonight, today gitu ya. Terus every week, every time itu bisa every week, every day. Pokoknya every yang sekiranya kalian sudah tahu, misalnya saya selalu piknik setiap minggu. Saya pergi piknik setiap minggu. I go picnic every week. Itu bisa. Karena itu menyatakan habitual action kalian, kebiasaan kalian. General truth atau fakta, misalnya faktanya saya selalu tidur setiap malam. I always sleep every night. Nah, itu general truth juga bisa menyatakan fakta. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke bentuk kalimatnya. Nah, simple present form atau pola kalimatnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada verbal dan non-verbal yang sudah saya jelaskan tadi. Verbal itu ada untuk menyatakan subjeknya melakukan tindakan atau pakai verb. Non-verbal adalah kebalikannya, yang subjeknya tidak melakukan tindakan. Nah, setiap kalimat itu kan ada jenis-jenisnya lagi. Selain kalimat positif atau kalimat pernyataan positif, ada juga kalimat negatif dan kemudian kalimat tanya. Nah, kalimat positif atau bahasa Inggrisnya adalah deklaratif. Nah, di simple present ini bentuk kalimat pernyataan positif ada dua. Yang pertama, subjek ditambah verb 1. Contohnya I eat, I go. Terus yang kedua, subjek ditambah verb 1 pakai s atau es verbnya. Jadi, kapan kita pakai
verb satu tanpa ses, kapan kita pakai verb satu tanpa verb satu menggunakan s dan es. Jadi kalian bisa lihat ini saya bikinin jembatan keledai. Nah, ini tabelnya. Nah, jadi saya kategorikan subjek itu terbagi menjadi dua, yaitu Ayu Dewi alias I, you, they, and we. Yang kedua adalah Siti alias she, he, it. Nah, ini khusus untuk deklaratif aja, nanti yang lainnya bakal saya jelaskan juga. Ayu Dewi ini adalah singkatan untuk mempermudah kalian kalau ini adalah Ayu, they, and we yang gak pakai S. Nah, kalian bisa lihat kata Ayu Dewi itu tidak ada huruf S-nya kan? Nah, itu bisa kalian jadiin acuan kalau subjek Ayu Dewi tidak pakai S. Nah, sebaliknya, Siti adalah singkatan dari she, he, it yang di kata Siti ada huruf S-nya, berarti Siti pakai S. Bisa dipahami? Jadi cara gampangnya mengingatnya kalau Ayu Dewi tidak ada S-nya, Siti ada S-nya. Jadi kalimat, balik lagi ke tabel, jadi kalimat yang verbnya pakai S atau verbnya tidak pakai S adalah subjeknya Ayu Dewi, berarti verbnya tidak pakai ses. Kalau subjeknya she, he, it atau Siti, berarti verbnya pakai S atau is. Gitu ya. Misalnya contoh kalimatnya, I eat itu Ayu Dewi kan, subjeknya, berarti tidak pakai sis. Berarti kalau mau pakai sis, subjeknya harus si Siti. Kita ambil salah satunya adalah she. Jadi polanya begini, she eats rice, bisa gitu ya. Jadi kalau yang Siti verbnya ditambah S, kalau yang Ayu Dewi verbnya tidak pakai S. Nah, kemudian kita sekarang lanjut ke nonverbal. Nonverbal itu apa? Nonverbal itu tidak ada kata kerjanya. Nah, kalau tidak ada kata kerjanya berarti kan subjeknya, berarti kalimat ini hanya menyatakan subjeknya seperti apa. Nah, jadi berarti rumusnya begini, subjek pakai to be bentuk satu. To be bentuk satu itu is, mr. Kemudian ditambah ana. Ana itu apa? Ana itu adalah adjective atau noun atau adverb. Jadi kalian bisa pilih salah satu ini. Kalian mau pakai adverb, adjective, atau noun. Nah, misalnya contoh kalimatnya gini. I am beautiful. I am smart. Jadi itu adalah subjeknya I, kemudian to be-nya I adalah am. Terus kalian mau pilih kata selanjutnya mau pakai adjective, kalian tambahi smart. Gitu ya. Bisa kalau pakai adverb, juga bisa. Kalau pakai noun bisa, misalnya noun adalah noun kata benda, misalnya kalian mau bilang itu adalah meja, atau ini ya, it, to be-nya adalah is, terus ditambah lagi sama noun, it is table, misalnya ini adalah meja gitu ya. Nah, oke. Sekarang lanjut ke pola kalimat yang negatif. Nah, negatif ini kebalikan dari positif. Kalimatnya maksudnya adalah yang berlawanan dari kalimat positif. Bukan kalian melakukan hal negatif, tapi tapi bentuk kalimatnya adalah yang berkebalikan sama kalimat positif. Contohnya, kalau kalimat positif saya makan, berarti kalimat negatifnya saya tidak makan. Nah, ini jadi pola kalimatnya seperti ini. Subjek ditambah do not atau does not, terus kalian tambahi verb satu. Nah, ini kapan Miss pakai do not atau does not? Nah, balik lagi tadi, apapun yang ada S-nya berarti buat Siti. Apapun yang tidak ada S-nya berarti buat subjek Ayu Dewi, gitu ya. Jadi kayak contohnya misalnya gini, kalau saya mau pakai kata you, berarti itu kan masuk Ayu Dewi, berarti nggak ada S-nya, berarti pakai do not. Ya, contohnya mau pakai we do not eat, gitu ya polanya ya. Terus kalau mau pakai does, berarti harus yang Siti, misalnya he, berarti polanya begini, he does not go, bisa, he does not eat, bisa, he doesn't go to school, bisa, she doesn't eat, bisa. Pokoknya does itu tidak boleh untuk Ayu Dewi ya. Nah, kemudian selanjutnya di tipe kalimat nonverbal atau nominal. Nonverbal berarti subjeknya kalian
harus diikuti sama to be. Nah, kalau nonverbal ini berarti pola kalimatnya adalah subjek ditambah to be, sama kayak yang di atas, cuman ditambahi not aja karena negatif. Terus kalian tambahi lagi ana, pilih adjektif, noun, atau adverb. Jadi contohnya misalnya gini, you are not ugly. Kamu tidak jelek. Bisa kayak gitu ya. Nah, itu contohnya ya. Contoh lagi, she is not angry. Bisa, itu adalah kata adjektif ya, angry ya. Kemudian kita sekarang lanjut ke interrogatif. Interrogatif itu adalah pertanyaan. Nah, pertanyaan ini ada dua. Yang pertama positif, yang kedua negatif. Yang pertama positif dulu. Kemudian kalau bentuknya verbal atau yang masih subjeknya melakukan tindakan, berarti nanyanya pakai yang pertanyaannya mengarah ke tindakan. Jadi pakai apakah yang modelnya ada tindakan. Jadi kalau simple present itu tanyanya bentuknya pakai do atau does kalau yang verbal. Jadi do atau does, kalian tambahi subjek, terus kalian tambahin verb 1. Terus kapan kita pakai do dan does? Nah, balik lagi, do untuk Ayu Dewi nggak pakai S, does untuk Siti yang pakai S. Jadi do untuk to be Ayu Dewi, does untuk to be he, she, it. Terus kalian tambahi subjeknya, terus kalian tambahi verb 1. Contoh kalimatnya, do we swim? Apakah kita berenang? Apakah kami berenang? Nah, kenapa pakai do? Karena subjeknya we, masih masuk kategori Ayu Dewi. Kalau saya bilang, does she go to school? Berarti itu masuk Siti, karena kenapa itu pakai does? Karena itu she masuk kategori Siti, gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian kalimat tanya bentuk negatif, berarti pakai do not atau does not, tinggal ditambahin aja not-nya. Jadi kalian bisa singkat John atau doesn't ya untuk do not dan does not ini. Nah, kapan kita pakai do not? Balik lagi tadi, do not untuk Ayu Dewi yang tidak ada S-nya, does untuk Siti yang tidak ada yang ada S-nya, tinggal ditambahin not. Nah, terus kalian ikuti sama subjek dan diikuti lagi sama verb 1. Contohnya, don't you remember me? Misalnya gitu, don't you remember? Atau contoh lain, don't you eat? Misalnya. Jadi itu adalah kalimat pertanyaan untuk meragukan sesuatu. Jadi kalian nanyanya tuh ragu-ragu. Kalian pernah kan nanya tapi ragu? Nah, saat inilah kalian harus menggunakan kalimat pertanyaan yang negatif. Dia itu makan gak sih? Doesn't she eat? Apakah dia makan? Sebenarnya dia makan gak sih? Bukan apakah ya. Dia itu makan gak sih? Nah gitu. Ada enggaknya, ragu-ragu. Ada notnya, ada enggaknya. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke non-verbal yang nominal. Bentuk kalimat tanyanya berarti jadinya yang positif adalah to be 1, kalian ikuti S, dan kalian tambahi ana. Jadi contohnya misalnya, is she beautiful? Nah, kemudian yang kedua adalah bentuk negatif. Nah, ini sama aja kayak yang di atas. Ini adalah pertanyaan ragu-ragu juga. Jadi sama aja kayak di atas, cuman kalian tambahin not pertanyaannya karena negatif, karena kalian ragu-ragu. Misalnya, is not she beautiful? Isn't she beautiful? Itu bisa disingkat ya. Isn't, is not, atau isn't bisa disingkat berarti itu. Apakah sebenarnya dia ini cantik gak sih? Nah, dia ini cantik gak sih? Ada enggaknya untuk meragukan pertanyaan yang kalian ragu-ragu. Nah, gitu ya. Nah, ini contohnya bisa kalian pause, bisa kalian baca-baca untuk kalian bisa cocokkan di masing-masing kolom. Nah, ini adalah ketentuan kapan kita pakai S atau IS. Jadi, rule pertama adalah pakai verb S atau IS itu hanya untuk kalimat positif atau deklaratif yang subjeknya he, she, it alias Siti. Jadi, SIS hanya untuk Siti yang positif. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah lihat kata-kata yang saya kasih warna kuning itu adalah kata atau akhir huruf-huruf yang berakhiran ini harus diakhiri sama ES. Misalnya, kata yang diakhiri SS, kiss, cium, berarti kata kerjanya
Jadinya kalau ditambah es jadi kisses. Lagi, misses bisa. Rindu bisa ya. SH, wash, washes. CH, watch, watches gitu ya. Menonton. X bisa juga pakai kata fix, fixes, memperbaiki. O, goes, she goes to school. Nah, kemudian Y atau Y. Nah, itu kalian tambahi ES juga dan Y-nya kalian jadiin huruf I. Seperti flies. Terus tries gitu ya. Nah, gampangnya kalau yang S berarti selain kata-kata huruf-huruf ini yang saya lingkari kuning ini, S, SH, CH, XO, dan Y, sisanya adalah berakhiran S. Gitu aja gampangnya ya. Nah, semoga kalian paham, bisa dipahami. Dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat-sehat saja. Stay at home and see you when I see you.